Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Husnafifa dari S1 Akuntansi dengan NPM C10240038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KUP. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUP, yaitu yang pertama, fase timbulnya hak dan kewajiban. Yang pertama, ketika Undang-Undang Pajak UU KUP, UU PPH, dan UU PPN disahkan dan mulai berlaku, maka dua subjek yaitu orang pribadi dan badan yang memenuhi syarat seperti mempunyai omset 4,8 miliar akan menjadi wajib pajak. Nah, ini tuh titik awal munculnya kewajiban pajak. Ada dua jenis orang pribadi, yaitu pengusaha UMKM dan non-UMKM atau bisa disebut PKP. Nah, jadi non-UMKM itu harus melakukan pembukuan, yaitu laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Lalu, jika badan itu wajib mempunyai NPWP dan itu tuh otomatis akan mendapatkan NPWP dalam badan tersebut. Nah, ada dua jenis, yaitu UMKM dan non-UMKM. Keduanya itu harus berpenghasilan 4,8 miliar per bulan. Nah, jika non-UMKM memiliki PKP karena perusahaan dan wajib mengajukan pengukuhan sebagai PKP ke kantor pajak. Lalu, diterbitkan NPPKP dan non-UMKM wajib mengungut dan melaporkan PPN. Maka, hak dan kewajiban orang pribadi dan badan yang memiliki omset 4,8 miliar wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP. Nah, NPWP itu apa? NPWP dan PKP itu dua identitas penting, masing-masingnya mempunyai kewajiban administrasi dan hukum yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, maka orang pribadi dan badan yang mempunyai omset 4,8 miliar harus mempunyai NPWP. Nah, NPWP itu bisa disebut juga sebagai identitas diri wajib pajak. Nah, kalau contohnya tuh kalau misalkan di KTP itu NIK. Nah, itu identitas kita. Nah, NPWP itu wajib dimiliki oleh orang pribadi dan badan yang mempunyai penghasilan lebih dari 4,8 miliar. Nah, jika tidak mempunyai NPWP, maka orang pribadi akan mengenai sanksi PPh 21, sedangkan badan akan mengenai sanksi PPh 23. Nah, jika tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan, maka ada sanksi pidana selama 6 bulan dan 6 tahun dan mempunyai juga denda 2 sampai 4 kali lipat. Nah, maka dari itu orang pribadi dan badan harus melakukan pembukuan yang bisa disebut juga SSP. Nah, ini tuh yang ber-NPWP dan PKP itu ada di fase self-assessment. Nah, udah wajib ber-NPWP dan PKP tuh harus melakukan pembukuan. Nah, maka orang pribadi yang mempunyai usaha memperkerjakan bebas seperti dokter, notaris, pengacara, dan wanita kawin pisah harta dan badan harus melakukan pembukuan. Nah, maka hal ini tuh harus dibayar maksimal tanggal 15 setelah akhir masa pajak. Lalu, untuk STP maksimal 1 bulan sejak surat diterbitkan. Lalu, wajib pajak harus menyampaikan SPT
SPT itu surat pemberitahuan, harus disampaikan ke DJP. Ada dua jenis SPT. Yang pertama SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa yaitu SPT yang dilakukan secara bulanan yang akan mengenai sanksi PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dan sebagainya. Lalu yang kedua SPT tahunan, yaitu dilakukannya secara tahunan dengan PPh orang pribadi dengan sanksi 100.000 dan memiliki batas 3 bulan setelah akhir tahun, dan badan mempunyai sanksi 1 juta maksimal 4 bulan setelah akhir tahun. Setelah melakukan pembukuan, maka ada pemeriksaan di fase pengawasan. Nah, pemeriksa tuh setelah menyampaikan SPT, maka wajib ada pemeriksaan untuk apa? Untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak yang akan terjadinya surat ketentuan pajak, yaitu SKP. Nah, jika terjadi SKPKB tuh surat ketentuan pajak kurang bayar, lebih bayar, nihil, tambahan, maka akan terjadi SPT. Hal ini tuh akan terjadi jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT dengan baik gitu. Lalu, jika sudah melakukan pemeriksaan, maka sudah bisa memastikan ketetapan pajak. Wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, yang bisa disebut self-assessment. Dan DJP menetapkan jika SPT tidak benar, maka dapat melaporkan SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, dan akan melakukan STP. Nah, aku akan menjelaskan surat pemeriksaan. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT, maka akan terkena sanksi, yaitu PPh kurang bayar akan terkena sanksi 50% di KUP lama, dan di RUU HPP akan kena sanksi per bulan, yaitu suku bunga acuan ditambah uplift faktor 20%, dan PPh kurang dipotong di KUP lamanya 100%, sedangkan di RUU HPP-nya sama seperti PPh kurang bayar, yaitu sanksi per bulan sama dengan suku buku acuan tambah uplift faktor 20%. Nah, selanjutnya ada PPh dipotong tapi tidak disetorkan. Dengan KUP lamanya 100%, di RUU HPP sekarang 75% sanksinya. Dan PPN dan PPNBM kurang bayar akan mengenai sanksi di KUP lama 100% dan di RUU HPP 75%, sama seperti PPh dipotong tapi tidak disetor. Maka setelah itu sudah ada pemeriksaan dan ketetapan pajak. Jika wajib pajak tidak setuju atas sanksi-sanksi yang telah diberikan DJP, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan di fase sengketa. Di fase sengketa ini, wajib pajak dapat melakukan tindakan keberatan, dan wajib pajak bisa membuat surat keberatan tersebut. Nah, nanti jika wajib pajak tidak setuju, nanti akan diperiksa dan akan terbit surat keputusan keberatan. Nah, jika wajib pajak masih tidak setuju dalam keberatan itu, maka wajib pajak dapat melakukan banding. Nah, melakukan banding itu di pengadilan pajak di fase penyelesaian sengketa, dan bisa mengajukan kembali di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu di fase peninjauan kembali. Jika wajib pajak masih tidak
setuju dengan sanksi-sanksi yang telah diberikan, maka wajib pajak bisa melaporkannya ke peninjauan kembali, yaitu dilakukan di Mahkamah Agung. Nah, maka, wajib pajak jika ditolak, atas surat keberatannya, maka wajib pajak akan mendapatkan, sanksi sebesar 60% di peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan banding di pengadilan pajak, wajib pajak akan mendapatkan sanksi 60%. Tetapi jika wajib pajak masih, di fase keberatan, maka, wajib pajak jika ditolak oleh DJP, maka, jika wajib pajak kalah akan mendapatkan sanksi 30%. Sekian penjelasan dari saya tentang KUP. Maaf jika ada salah kata dan maaf jika kurang lengkap penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.